Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firani Ramadhani dari Prodi Pendidikan Sosiologi B 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai implikasi teori perkembangan psikoanalisa dan psikososial terhadap praktek pendidikan di Indonesia. Tugas ini dituju untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum kita mengetahui implikasinya, lebih dahulu kita harus mengetahui apa sih teori perkembangan psikoanalisa tersebut. Teori perkembangan psikoanalisa ialah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian dalam diri setiap individu. Unsur yang paling penting di dalam perkembangan psikoanalisa ini meliputi motivasi, emosi, dan juga aspek internal lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas implikasi teori psikoanalisa terhadap praktek pendidikan untuk anak prasekolah. Pendidik dapat mengembangkan metode kegiatan bersama, seperti bekerja sama merapikan mainan setelah bermain, ataupun melakukan kegiatan yang diminati. Dengan melakukan kegiatan yang diminati, itu artinya anak telah terpicu di dalam kepribadiannya, sehingga kegiatan yang ia lakukan sama dengan kepribadian yang dia miliki dalam dirinya. Lalu, jika anak melakukan kesalahan atau berselisih dengan teman sebayanya, maka damaikanlah dengan cara yang tidak berpihak, namun dengan cara menasehatinya secara bersamaan. Dan berikan reward pada anak yang sudah berusaha untuk berinisiatif membantu guru ataupun teman sebayanya. Reward ini bisa berupa pujian, karena anak usia dini senang jika mendapatkan pujian dan sedang aktif melakukan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, implikasi teori psikoanalisa terhadap praktek pendidikan untuk tingkat pendidikan di atas prasekolah, yaitu usia anak sekolah. Yang pertama, adanya pendidikan karakter. Seorang guru menerapkan pendidikan karakter kepada siswanya agar mereka bisa lebih mengembangkan diri menjadi individu yang mempunyai karakter. Mereka bisa memiliki rasa menghargai diri sendiri dan orang lain serta lingkungannya. Yang kedua, pengembangan minat dan bakat siswa. Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kebutuhan peserta didik tertera seperti dalam teori psikoanalisa yang digunakan pada proses pendidikan berbasis kecerdasan majemuk. Nah, menurut Gardner, ada beberapa kecerdasan terhadap diri manusia. Yang pertama yaitu kecerdasan matematik. Mereka memiliki kecerdasan dalam berhitung. Lalu ada juga kecerdasan linguistik, yaitu mereka mahir dalam mempelajari bahasa. Seperti banyaknya kita tahu bahwa anak-anak bisa menguasai beberapa bahasa dengan mudahnya. Yang selanjutnya, kecerdasan kinestetik. Mereka unggul dalam menghafal gerak tubuh, yaitu seperti anak-anak yang gemar menari. Mereka sangat cepat menghafal gerakan dalam tarian. Yang selanjutnya ada visual spasial. Mereka mudah mengimajinasikan sesuatu dalam bentuk visual. Anak-anak dengan kecerdasan seperti ini biasanya gemar menggambar dan mudah mengingat arah. Terakhir ada kecerdasan eksistensial, yaitu mereka suka mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan eksistensi manusia. Nah, dengan banyaknya kecerdasan yang bisa saja dimiliki oleh individu, guru tidak boleh meratakan kemampuan siswa dalam satu bidang saja. Seperti sebagai contoh, siswa A memiliki kecerdasan dalam menghafal bahasa-bahasa asing. Berarti A memiliki kecerdasan linguistik, namun ia lemah dalam berhitung atau matematiknya. Sedangkan B memiliki kecerdasan dalam menghitung dan menghafal gerakan tarian. Nah, dari siswa A dan siswa B tidak dapat disamaratakan karena mereka berdua memiliki kecerdasan yang berbeda, dan kecerdasan tersebut merupakan kecerdasan yang hanya ada di bidang yang mereka minati. Yang ketiga yaitu guru harus mampu mengontrol sikap agar menjadi lebih positif. Misalkan, jika siswa melakukan kesalahan, guru dapat melakukan pendekatan secara personal dan memberikan saran serta wejangan, serta jangan memberikan hukuman, tetapi berikan siswa kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keempat yaitu diadakannya pendidikan inklusif pada semua strata pendidikan. Pendidikan tidak boleh membeda-bedakan peserta didiknya. Mereka yang memiliki keistimewaan biasanya akan minder karena merasa dirinya berbeda dengan yang lain.
Nah, untuk mengurangi rasa minder pada siswa tersebut, sekolah dan guru diharapkan harus menerima keistimewaan tersebut tanpa merasa bahwa dirinya merupakan bagian terpisah dari masyarakat. Jadi, guru, sekolah, dan teman-temannya harus merangkul dan mensamaratakan dari siswa yang memiliki keistimewaan tersebut. Yang kelima yaitu pengembangan kurikulum belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai contoh, adanya kurikulum KTSP yang dikembangkan pada 2016 berfokus pada perkembangan diri siswanya, yaitu untuk kompetensi diri pada peserta didik itu sendiri. Lalu ada kurikulum 13 atau Kurtilas yang dikembangkan dengan tujuan agar peserta didik mampu bersaing di era global, seperti adanya pendekatan saintifik pada materinya untuk mengembangkan produktivitas, kreativitas, dan jiwa inovatif pada diri peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi teori psikososial terhadap praktek pembelajaran pendidikan. Tapi sebelum memasuki ke dalam implikasinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih teori perkembangan psikososial? Perkembangan psikososial ialah perkembangan yang berkaitan dengan pribadi manusia serta perubahannya dalam bagaimana individu melakukan kegiatan dan interaksi dengan orang lain. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, tahapan dari perkembangan psikososial. Kita akan membahas 4 dari 8 tahapan tersebut, yaitu tahap kedua sampai dengan tahap kelima, yaitu tahap 2 fase kanak-kanak sampai dengan tahap 5 fase remaja menuju dewasa. Pada tahap 2 yaitu fase kanak-kanak, di mana anak berusia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada fase kanak-kanak ini, sosok yang paling berperan penting adalah kedua orang tua atau sosok yang dianggap orang tua oleh mereka. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini yaitu berbicara, berjalan, mempunyai harapan, dan mulai belajar untuk menunda kesenangan. Pada fase ini biasanya anak-anak cenderung tidak mau berpisah dengan ibunya. Jika berpisah, biasanya anak-anak ini akan cenderung menangis. Yang kedua, yaitu tahap ketiga, fase awal anak kecil. Usianya kisaran 3 sampai dengan 5 tahun, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Aktivitas utama yang menonjol pada fase ini yaitu bertambahnya kosakata yang dikuasai dan mulai melakukan interaksi dengan orang lain. Namun, pada fase ini anak-anak cenderung merasa bersalah dan minder, sehingga mereka mengekspresikannya dalam bentuk tangisan. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap 4, industri atau kompetensi versus inferioritas. Fase anak kecil yang usianya 5 sampai dengan 13 tahun. Pada fase ini, anak cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif, sehingga mereka lebih menyukai aktivitas yang kompetitif seperti olahraga, bermain game, atau mungkin menari. Namun, perlu hati-hati karena pada fase ini, sang anak akan sangat aktif dan sangat marah jika mereka dibatasi. Disinilah orang tua harus berperan bijak dalam mengatur aktivitas sang anak. Yang selanjutnya ada tahap 5, fase remaja usia 12 sampai 18 tahun. Identitas versus kebingungan peran. Pada usia ini, mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Nah, sosok yang berperan penting ini yaitu lingkungan sosialnya. Pada fase ini, anak mudah terbawa emosi dan biasanya nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompoknya. Pada fase ini juga, anak memiliki hasrat seksual yang lebih aktif, sehingga patut diberikan pengertian yang lebih mengenai hubungan seksual. Selain itu, keinginan untuk mencari identitas dan menjadi sosok yang berguna membuat mereka marah jika terus harus bergantung pada orang lain. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke dalam implikasi teori psikososial terhadap praktek pembelajaran pendidikan. Pada usia anak prasekolah, meningkatnya kemampuan anak dalam belajar, bermain, meniru, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar, serta kemampuan bertanya mereka juga akan bertambah dengan menggunakan kosakata yang mulai bisa dimengerti. Yang selanjutnya, implikasi perkembangan psikososial di sekolah dasar. Nah, guru menciptakan suasana yang ceria, selalu mengawasi perkembangan siswa dalam belajar maupun bermain dengan temannya. Anak-anak akan merasa bangga jika bakatnya dihargai. Jadi, karena anak-anak usia sekolah dasar ini sudah terbilang aktif, maka guru harus ekstra dalam melihat dan memantau perkembangannya.
Selanjutnya, implikasi perkembangan psikososial pada sekolah menengah. Pada usia sekolah menengah ini berarti anak-anak sudah mulai bisa berpikir lebih logis dan sudah mulai bisa menempatkan dirinya pada situasi yang semestinya. Jadi guru harus siap memberikan motivasi dan saran kepada para siswa. Dan guru juga harus selalu memantau perkembangan sosial siswa karena pada fase ini anak sedang berusaha untuk mencari jati dirinya dan mencari tahu siapa sebenarnya dirinya ini dalam lingkungan sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implikasi teori perkembangan psikoanalisa dan psikososial terhadap praktek pembelajaran pendidikan di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.